warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya belajar dari rumahnya? Baik, hari ini kita masih belajar di tema 1, hidup rukun, subtema 1, pembelajaran 6. Mari kita belajar bersama. Baik, sebelumnya mari kita membaca teks percakapan di bawah ini. Ayah, hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Udin menjawab, aku ingin pergi ke kebun binatang. Lalu Mutiara juga ikut menjawab, bagaimana kalau ke pegunungan saja? Nah, ibu pun bersuara, wah ada dua pendapat nih, mana yang akan kita pilih? Nah, lalu Udin menjawab dengan suara yang keras, liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Nah, mendengar itu ayahnya mulai menengahi. Mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Lalu Mutiara dengan suara pelan menjawab, begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Nah, lalu mendengar itu, Udin mulai terenyuh. Kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Nah, ibu pun juga lega. Itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Nah, ayah juga bilang, kalian memang anak-anak yang hebat. Sekarang mari kita berdiskusi. Nomor 1, apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Apa ya tadi percakapannya tadi berisi apa ya? Betul, mereka sedang bermusyawarah tentang menentukan tempat wisata. Kemudian nomor 2, kapan rencana wisata dilaksanakan? Pada hari Minggu. Kemudian nomor 3, siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Yang mengusulkan tujuan wisata adalah Mutiara dan Udin. Nah, yang keempat, kemana Udin ingin berwisata? Udin ingin berwisata ke kebun binatang. Kemudian kemana Mutiara ingin berwisata? Tadi karena berbeda pendapat, Mutiaranya ingin pergi ke pegunungan. Kemudian nomor 6. Mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Iya, karena Mutiara mau mengalah. Kemudian nomor 7. Menurut pendapatmu, kejadian di dalam keluarga itu menerapkan sila keberapa Pancasila? Iya, karena tadi dalam percakapan itu menunjukkan adanya pembicaraan untuk menengahi masalah, untuk mencapai suatu keputusan. Jadi itu merupakan penerapan sila ke-4. Kemudian nomor 8. Apakah ayah memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk menentukan tujuan wisatanya secara adil? Iya, ayahnya tadi memberikan kesempatan anak-anaknya untuk memberikan usul mau kemana liburannya. Nomor 9. Menurut pendapatmu, peristiwa itu merupakan penerapan sila keberapa Pancasila? Tadi sudah ya di nomor 7. Kalau menurut pendapat Ibu, peristiwa ini merupakan penerapan sila ke-4. Baik, mari kita bahas apakah betul ya merupakan penerapan sila ke-4. Nah, membicarakan suatu masalah bersama-sama untuk mencapai suatu keputusan disebut dengan musyawarah.
Nah, dalam percakapan tadi, ayah, ibu, Udin, dan Mutiara sedang bermusyawarah menentukan tempat wisata. Jadi dalam percakapan tadi mereka membicarakan tentang tujuan mau kemana wisatanya hari Minggu. Nah, tadi Udin memilih ke kebun binatang, sedangkan Mutiara ke pegunungan. Jadi dalam sebuah musyawarah itu kita boleh berbeda pendapat atau usul. Tapi walaupun kita berbeda pendapat, beda usul, tidak boleh marah-marah. Tidak boleh memaksakan kehendak kita. Jadi apabila usul kita tidak diterima, kita tidak boleh marah, tidak boleh membentak-bentak. Kita harus menerima apa hasil dari musyawarah tadi. Nah, musyawarah itu merupakan penerapan Pancasila sila keempat. Jadi betul ya, tadi dalam percakapan tadi mencerminkan penerapan sila keempat Pancasila. Nah, sekarang masih ingatkah kalian lambang sila keempat dan bunyinya? Masih ingat? Bunyi sila keempat bagaimana ya? Nah, ini dia. Ini adalah lambang sila keempat, yaitu kepala banteng. Dan ini contoh-contoh pengamalan sila keempat di rumah. Yang pertama, menghormati pendapat orang lain. Tadi contohnya juga udah ada ya. Nomor 2, tidak memaksakan kehendak. Kemudian nomor 3, menyelesaikan masalah dengan diskusi. Yang keempat, musyawarah menentukan tempat wisata keluarga. Dan yang terakhir, musyawarah menentukan sekolah anak. Itu contoh-contoh pengamalan sila keempat di rumah. Nah, dalam bacaan tadi terdapat kata-kata yang pernah kita pelajari di subtema di pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang ungkapan. Kalian masih ingat tentang ungkapan? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dari kata asalnya. Nah, dalam percakapan ini mana ya ungkapannya? Kita lihat. Yang pertama ada jalan tengah. Jalannya di tengah-tengah, boten. Yang kedua, kepala dingin. Kepalanya dingin. Kena es mungkin ya kepalanya dingin. Nah, kita lihat artinya. Nah, jalan tengah itu artinya solusi. Jadi tadi pas percakapan sudah ditemukan solusinya, yaitu pergi ke kebun binatang. Kemudian kepala dingin artinya tidak mudah marah. Pas di percakapan tadi, di mana Mutiara dan Udin walaupun berbeda pendapat, mereka tidak marah. Walaupun sebelumnya Udinnya marah-marah ya karena ingin ngeyel ke kebun binatang, tapi akhirnya mereka bermaaf-maafan. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan ini ya, ditulis di buku tulis. Nah, ada kata-kata yang kurang, silahkan dicari di dalam kotak di atas. Jangan lupa ditulis sendiri, nggak boleh dituliskan. Terima kasih. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.